Salah satu penciptaan manusia di muka bumi adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beramal soleh, juga berbuat baik terhadap penciptaannya. Maka tidaklah mengherankan ada yang mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Tidak sedikit juga yang hanya mengejar ibadahnya secara totalitas dengan melupakan kehidupan sekitarnya. Sebagai seorang muslim, sejatinya tidak hanya harus menjaga hubungan terhadap Allah atau hablu minallah saja, namun juga harus tetap menjaga hubungan dengan sesama manusia, terutama sesama muslim lainnya. Jangan sampai kita hanya sibuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, namun lalai dalam menjaga hubungan terhadap orang lain. Lalu apakah ini salah satu perbuatan yang dapat menghapuskan segala pahala amal baik yang telah dilakukan selama hidupnya? Atau disebut juga dengan orang yang merugi ketika di akhirat nanti? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازر وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Kampus Teratai Putih Global Mustika Jaya, Bekasi. Pemirsa, sebuah tema yang kita angkat yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita yang merasa memiliki kualitas yang luar biasa dengan ibadah kita, justru akan mengantarkan kita pada nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dalik. Itulah yang akan kita cermati bersama, tema tentang ahli ibadah yang masuk dalam golongan yang merugi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Ki Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Abdurrahman Jalani, yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, Mas Agung tercinta,
Adik saya Ustaz Jailani, disebut adik tapi sudah pakai tongkat. Seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Satu saat Rasulullah bertanya pada sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Sahabat lantas menjawab, menurut kami yang bangkrut itu ya Rasul yang tidak punya duit dan tidak punya harta benda. Begitulah kata-kata orang Bekasi mah. Itu orang bangkrut, kata Rasul bukan. Orang bangkrut itu orang yang datang nanti di hari kiamat dengan amal ibadahnya. Dia datang dengan puasanya, dia datang dengan sholatnya, sholat malamnya, dengan sodakohnya. Tetapi dia juga pernah mencaci maki orang lain. Kerjaannya menyakiti hati orang lain. Memakan harta orang lain. Jadi apa? Orang bangkrut itu ternyata bukan orang yang ibadah saja. Tapi ibadah yang disertai dengan kehidupan sosial yang tidak baik. Oleh karenanya maka agama Islam mengajarkan bukan hanya hubungan dengan Allah hablum minallah, tetapi juga harus baik secara kehubungan kemanusiaan hablum minan nas. Coba baca surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa itu? Al-Ma'un. Fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Tahukah Anda siapa pendusta agama? Saya pikir pendusta agama itu yang tidak sholat. Ternyata kata Allah, mereka adalah fadzalikal ladzi yad'ul, yang menghardik anak yatim. Sekalinya ngurusin anak yatim 10 Muharram, dibagi duit, diusapin kepalanya, udah gitu dibiarin setahun. Ketemu lagi 10 Muharram, diundang lagi, disorot, disuting, dipakai konten. Kalau mau ngasih datangi, jangan dipermalukan begitu. Mereka dipanggil tuh malu, datangi. Bahkan kalau bisa memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Sekarang kan gak begitu. Panggil anak yatim, Pak, disut, diusap kepalanya. Udah begitu setahun dibiarkan. Apalagi mereka yang memakan harta orang lain, harta anak yatim. Sudah siap bangkrut saja nanti di akhirat. Orang yang menyakiti orang lain siap bangkrut di akhirat. Awas, belajar nih bapak dengan ibu saling menyayangi. Bukan saling menyakiti. Kalau dulu I love you, you love me, yap milu. I and you pak lap lap. Harus sampai sekarang I love you, you love me. I love you forever. Terus begitu. Ibu pada suami panggil sayang. Jangan dulu panggil sayang, sekarang panggil bestie gitu. Begitu manggilnya ya. Jangan ini mah sayur kurang garam dikit, marahnya bukan main, menyakiti hati istri dulu. Jangan yang lain, istri aja disakiti hatinya. Kurang garam. Enggak kebeli garam, gua beliin 7 truk. Padahal kurang garamnya sedikit, kok jadi 7 truk? Yang 6 truk setengahnya dari mana itu? Amarah. Akhirnya istrinya juga kan melawan. Istri disalahin masuk ke melawan. Ima istri di sana, temennya yang di sini. Itu kan melawan. Enggak kepake kerjaan gue. Dari pagi sampai sore enggak kepake. Sudah kalau enggak kepake mah. Gue tuh mikirin anak lu yang 6, yang 1 kudisan, yang 1 bulukan. Nah kudisan mah turunan lu turunan bapak lu turunan kakek lu. Kata suami, lu bawa kakek gue udah mati, gue tempeleng lu, ayo tempeleng. Nangis gitu kan. Ceraikan saya,
Sudah, lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja, sudah pulang. Kalau sudah pulang akhirnya gimana? Akhirnya nyesel, dia tidur ke sini nggak ada, ke sini nggak ada, biasanya ada, datang ngajak rujuk. Diajak rujuk nggak mau, dia malah nyanyi diajak rujuk. Cukup-cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Sudahlah, kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam perlakuanmu. Cukup-cukuplah. Parah kan? Tuh, jadi jaga, jangan sakiti orang lain. Karena yang menyakiti orang lain, yang menghardik orang lain, yang menista orang lain, yang memakan harta orang lain tanpa hak, maka dia termasuk orang yang merugi meskipun dia ahli ibadah. Maka kata Rasul ditegaskan lagi, sekali lagi, siapa yang bangkrut? Yang bangkrut itu adalah orang yang bukan tidak punya harta, bukan tidak punya benda, bukan tidak punya mobil, bukan tidak punya deposito, tapi yang bangkrut di mata Allah adalah mereka yang datang dengan sholatnya, rajin sholat malamnya, rajin puasanya. Oh, puasa Daudnya rajin, sholat Daudnya rajin. Ada sholat Daud? Sholat Daud, duhur sholat, asar kagak. Sholatnya rajin, puasanya rajin, bangun malamnya rajin. Pokoknya semua rajin. Tetapi dia juga kerjaannya menghardik orang. Saya ingat satu kisah. Di bulan Ramadan ada orang yang mencaci maki pembantunya. Ketahuan sama Rasulullah. Kata Rasul, makan kamu. Saya puasa ya Rasul, ini soimah. Saya sedang berpuasa ya Rasul. Buat apa kamu puasa? Sementara mulutmu tidak terjaga. Buat apa kamu puasa? Sementara pembantumu sakit oleh mulutmu. Buat apa kamu puasa? Sementara lidahmu berujar tanpa karuan. Berbukalah. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu orang juga yang bisa menjaga lisannya. Nah sekarang lisan ini bikin kita bangkrut nanti di akhirat tuh. Hati-hati. Banyak orang celaka karena lisannya. Makanya saya juga tidak mau durasi panjang karena terlalu banyak ngomong. Banyak ngomong tuh banyak salah nanti. Jadi gitu. Jadi ibu bapak tuh bener kan ngerti. Nggak mau durasi panjang. Berdiri Mas Agung. Jadi begitu, sekali lagi catat, ilmu hari ini bangkrut gitu ya, merugi. Bahasa saya bangkrut, muflis bahasa Rasul adalah mereka yang banyak ibadahnya tapi banyak mencaci maki orang lain, menyakiti perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, memakan harta orang lain. Terima kasih Kiai, sebuah pengantar bagi kita, mukadimah bagi kita yang memberikan gambaran ternyata menjadi manusia bukanlah pekerjaan yang mudah dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Ketika melaksanakan ibadah, ternyata ada konsekuensinya, yaitu orang-orang yang mendustai agama, apalagi yang tidak melaksanakan ibadah dalam penyembahan kepada Allah. Lantas harus seperti apa kita beribadah di dunia ini? Insya Allah Hujai akan menjelaskan, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang ahli ibadah yang merugi. Lantas bagaimanakah agar kita beruntung seperti perdagangan, bertijarah dengan Allah, agar kita tidak menjadi seorang pedagang yang merugi? Ujai akan menjelaskan pada kita, silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad, baik kepada keluarganya, sahabatnya, dan untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan berkah daripada selawat semuanya di sini Allah Ta'ala panggil untuk pergi haji dan umrah agar bisa ziarah untuk ke makam Rasulullah. Amin ya Rabbal. Guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi dan juga host kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Agung dan semua yang hadir serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Damai Indonesiaku TV One, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal. Kita sering doa pamungkas atau yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Saking populernya ini doa sampai dijadiin lagu sama salah satu grup band ternama di Indonesia. Betul apa kagak? Jangan disebut, Wali namanya. Bener apa benar? Saya menyebutnya aja, nyanyinya maka gak bisa. Urusan nyanyi Kiai Jujun yang bisa. Ayat ini atau doa ini maksud saya memberikan sebuah pengertian bahwa yang namanya dunia sama akhirat kudu seimbang. Betul apa benar? Dalam arti kata juga bisa kita katakan yang namanya ibadah itu bukan persoalan akhirat aja tapi juga persoalan dunia. Maka kata kerennya hablum minallah itu adalah kesolehan ritual individual. Sedangkan hablum minannas adalah kesolehan sosial. Yang keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Bener apa betul? Nggak bisa kita lepas daripada keduanya. Orang kalau misalkan mau selamat maka harus menjaga keduanya. Tadi Kiai Jujun udah nerangin bagaimana orang yang betul-betul muflis bangkrut. Lantaran apa? Dia nggak sadar. Dia pikir kesolehan ritual itu individual yang dia punya akan menjadi satu-satunya penyelamat untuk dia di hadapan Allah. Tapi ternyata enggak. Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mikirin mulutnya yang mulut comberan. Assalamualaikum. Ada apa ya kagak yang model macam kayak begitu? Mulutnya enggak dikontrol, enggak punya rem. Padahal Nabi bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Nyakitin orang lain akhirnya menjadi tuntutan dia di akhirat. Ada lagi saudara hadirin sholatnya rajin, tapi kemudian nyakitin hati orang, jalan terus. Bener apa betul? Yang hebat di dalam beribadah, hajinya saban tahun, umroh berapa bulan sekali balik, tapi fakir miskin di sekelilingnya kagak dia perhatiin. Ini persoalan. Jadi jangan puas dengan yang namanya kesolehan ritual individual, tapi melupakan daripada kesolehan sosial. Tobat aja tobat. Itu lebih gampang kita kena dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahas tentang rukun daripada tobat. Paling gampang tobat tuh cuman sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya tobat kepada Allah udah jelas Allah maha mengampuni daripada dosa hamba-hambanya. Benar apa betul? Mau datang kepada Allah dengan berjuta-juta dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil, asal masih ada iman seberat biji zarrah, datang kepada Allah, antar juga kita bakal diampuni nama Allah Subhanahu wa taala insya. Tapi beda Pak, kalau seandainya kita punya dosa ame orang,
Itu kan tadi tuh cerita gara-gara dosa kita sama orang itu. Tambah satu, Allah boleh ngampunin. Tapi persoalannya orang yang ente zolimin udah ikhlas belum? Udah ridho belum? Hak orang yang ente rampas udah dikembalikan belum? Udah dibalikin belum hak-haknya? Kalau andai kata belum, walaupun kemudian kita mati membawa berjuta amal soleh akan tercegah dengan hal yang sedemikian rupa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Maka jangan anggap remeh saudara hadirin mengenai persoalan ini. Ini mulut gunain sama tetangga bagaimana urusannya. Sampai-sampai yang kelihatan remeh model macam kayak begitu tapi menjadi perhatian bagi Nabi. Sampai digandengin loh. Urusan tetangga sama urusan iman kepada Allah dan hari akhir, coba bayangin itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Satu lagi falyukrim doifahu. Kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan lupa hormatin tetangga, muliain dia. Ini kan kesolehan sosial. Kagak lihat tetangga kita maaf muslim apa non muslim, enggak. Sampai-sampai Nabi ngajarin kepada kita tuh urusan yang begitu Bapak Ibu. Pak Bu, kalau ibu-ibu nih khususnya masak sayur, banyakin airnya tuh. Bener apa kagak? Buat apa tujuan banyakin airnya Ustadz? Bawa ke tetangga. Lah iya, dia ketawa bukannya mikir. Serius ini. Jadi sampai sedetail itu Islam memperhatikan tentang diri kita dengan orang yang lain sebagai bentuk ibadah hablum minan nas. Dan yang menariknya enggak kita milih-milih. Pokoknya yang namanya Islam ngajarin bagi tetangga yang mana dulu tuh Ustaz. Tuh tetangga yang ada samping kanan kiri ente yang nempel entu duluin. Mau dia muslim mau dia kagak muslim, pokoknya kalau dia nempel bagi. Jangan mentang-mentang muslim, rumah kelima di ujung itu baru muslim. Gue bagi dulu ke dia yang nempel kagak ngapa bukan muslim. Itu tidak dibenarkan. Sehingga pada akhirnya di sini bagaimana Islam memperhatikan keduanya sebagai satu bentuk ibadah. Maka ibadah terbagi menjadi dua. Ibadah mahdoh murni ataupun ibadah gair mahdoh. Mudah-mudahan semuanya dari kita bisa mengamalkannya insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Jailani dan pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti di segmen 3, 4, dan 5 kita tentu saja akan mulai elaborasi satu tema yang sangat menarik ini. Untuk itu kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Matin untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Maskernya diturunkan biar agak jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kiai Haji Jujun, yang bertanya adalah, bukankah kita diminta untuk berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaannya, lantas kenapa saat ahli ibadah merasa dirinya sudah aman, tetapi masuk dalam golongan yang merugi? Dan bagaimana caranya agar tidak masuk dalam golongan tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Kiai Jujun akan menjawab pertanyaan dari Bapak Matin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ini hubungannya dengan kenapa orang merugi padahal dia tukang ibadah. Tadi Pak Dodi bertanya tentang kita dianjurkan untuk berbaik sangka pada Allah. Tapi kenapa ketika orang ahli ibadah merasa dirinya ahli surga,
Tapi kemudian menjadi orang yang rugi. Nah, bahasa merasa itu harus digarisbawahi. Itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak boleh ibu karena ibadah ibu merasa ahli surga. Ada cerita 2 orang Bani Israel diriwayatkan dalam hadis Abi Daud. Yang satu ahli ibadah, yang satu diam, tukang diem itu mah, bukan yang tadi Pak Dadan Pak Deden. Ternyata Pak Dadan ada di sini. Maaf Pak Dadan, tadi saya angkat jadi aktor. Yang tukang ibadah itu suka menghardik saudaranya itu. Kamu ibadah. Berhentilah berbuat tidak baik. Diem aja. Setiap kali ketemu begitu, berhentilah. Diem aja. Yang ketiga, berhentilah. Kata yang suka diem itu, biarkan aku bersama dengan Tuhanku. Engkau tidak usah mengawasiku. Ternyata di akhir cerita, orang yang merasa ahli ibadah itu malah yang ke neraka. Di akhir hadis itu, orang yang diam dianggap diam, justru dia yang ke surga. Ternyata dia mungkin tidak pernah laporan. Lapor Kak, mau sholat. Lapor Kak, saya mau tahajud. Kan tidak usah laporan. Makanya kalau ngomong ria, kata saya juga semua ria. Syahadat ria karena ada asyhadu alla ilaha illallah. Sholat ria karena ada azan, ada qomat pakai speaker. Zakat ria karena ada amilin, diserahkan. Apalagi haji ada walimatus safar. Ya, semuanya ada. Puasa ria karena ada dulag, ada bedug, ada lebaran. Biar tidak ria apa? Nih, qalbu kita dengan Allah. Makanya hanya ini yang akan menyelamatkan kita. Berharap pada Allah itu di sini. Berbaik sangka pada Allah itu di sini. Berbaik sangka itu dengan disertai dengan kekhawatiran. Yang tadi kata Ujai, adik saya tadi, jangan merasa aman. Justru biar tidak aman, biar aman jangan merasa aman. Ketika merasa aman, maka akan jadi orang yang merasa diri paling baik. Harapan pada Allah gantungkan. Husnudzon pada Allah harus. Tidak boleh suudzon pada Allah. Ada tukang tahu, suudzon, dia bawa tahu mau jualan. Jatuh, terpleset, biasa naik angkot langganan. Jatuh, terpleset, tumpah tahunya. Marah dia, ya Allah, kenapa engkau ini kejam ya Allah. Tahu saya, dagangan saya hancur ya Allah. Saya tidak bisa dagang lagi. Istri saya gimana makannya, anak saya gimana makannya. Sejam kemudian dia tersenyum. Kenapa? Karena ternyata angkot yang biasa dia tumpangi tabrakan dan mati semua penumpangnya. Alhamdulillah ya Allah, mending tahu habis daripada nyawa gue diambil. Nah, itu jadi tidak boleh berburuk sangka pada Allah. Tetapi ketika kita jadi ahli ibadah juga, jangan merasa ahli ibadah. Karena ternyata belum tentu hubungan kemanusiaannya baik. Makanya ya ahli ibadah, insya Allah ini semua ahli ibadah. Coba introspeksi sekarang mulai pulang dari sini. Apakah mulutmu pernah menyakiti tetangga? Apakah lisanmu pernah menyakiti anak yatim? Apakah kamu pernah memakan hak orang lain? Apakah kamu pernah menghardik orang? Pernah menghina si anu? Jika pernah, maka bertaubatlah, minta maaflah kepada orang yang kita zalimi, yang kita sakiti. Nah, kalau kita kaitkan dengan satu hadis, apakah ini yang dimaksud dengan masuknya orang ke dalam surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalan kita? Betul. Jadi jangan merasa diri masuk ke dalam surga itu karena amalnya. Ada orang yang masuk karena amalnya, dia merasa ahli amal. Dalam satu riwayat diterangkan, dia merasa ahli amal, kemudian dia dimasukkan ke surga. Ketika dia masukkan ke surga, dia berkata, ya Allah, aku dimasukkan ke surga karena amalku ya Allah. Akhirnya Allah marah, bukan karena rahmatku. Kalau kamu merasa bahwa dirimu dimasukkan ke dalam surga karena dirimu, karena amalmu, lemparkan dia ke neraka.
bisa dilempar. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Makanya ada cerita seorang pelacur, karena rahmat Allah hanya sekedar memberi minum kepada anjing yang kehausan, dia masuk surga. Kata ibu, wah tuh mengenahnya jadi pelacur, bukan begitu gitu kan. Itu menunjukkan betapa rahmat Allah itulah yang harus kita harapkan gitu ya. Makanya rahmat Allah, betul kata Pak Agung, Mas Agung tadi, bahwa jangan merasa bahwa dia itu merasa masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Ibu Yaya yang akan dijawab oleh Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenalkan saya Ibu Yaya dari Teratai Putih. Sepertinya sedikit menyambung dengan pertanyaan tadi. Jika kita bandingkan, mana sih yang lebih baik? Orang yang ibadahnya baik, tapi akhlaknya kurang. Atau sebaliknya, akhlaknya baik pada tetangga, pada sesama, tapi ibadahnya yang kurang. Itu mungkin Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah, ini luar biasa sekali, semacam paradoks ini. Dia beribadah tapi akhlaknya tidak baik. Silakan Ujai. Naam, karena memang pertanyaannya seperti itu, bismillah, berarti tidak ada pilihan lagi. Kalau mau yang paling bagus ya otomatis akhlaknya baik kan gitu kan. Ibadahnya juga baik, itu udah yang paling bagus. Cuman kan pertanyaan cuman tuh doang nih dua gitu. Kan harus dituntut sesuai pertanyaan, harus pilih kan. Nah, jadi Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk kita. Pertama kali yang Nabi SAW kerjain tuh bukan persoalan syariat. Tapi yang dikedepankan adalah akhlak, adab. Tuh. Makanya hadisnya populer, masyhur, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Subhanallah. Jadi akhlak memang itu di atas ilmu, Ustaz Agung. Kalau orang punya ilmu kagak ada adab nggak bakal dipakai. Uja ini ngomongnya bagus, kayak Jujun, tertata rapi, mantep dah kalau lagi ceramah mah. Tapi giliran turun dari ceramah, nggak ada akhlak, nggak ada adab sama ibu sama bapak. Kira-kira besok dipanggil ceramah apa kagak saya sama kayak Jujun? Apa dia kata? Dah, Ustadz sih begitu, twik, gitu. Benar nggak? Jangan dipakai deh mak, kenapa? Akhlaknya kagak ada, biar kata ilmunya tinggi juga. Maka akhlak itu lebih tinggi daripada syariat. Makanya begini contohnya. Ada anak, analoginya nih, disuruh sama ibunya, mohon maaf, atau sama bapaknya lah orang tuanya. Bapak emaknya umpamanya lagi mandi. Dipanggil nih, ceritanya orang Betawi nih Kiai, bukan orang Sunda, gantian ya, tadi Sunda mulu, sekarang ini Betawi ini ya. Ini kan duet antara Sunda sama Betawi begini nih ya. Antara aki-aki sama orang ganteng gitu. Biarpun yang muda pakai tongkat katanya ya. Kena dia sekarang loh. Awas, tadi lagi mikir bos dendam. Maafin kayak maafin. Nah kembali kepada persoalan ya. Kembali pada persoalan. Terus kemudian orang tuanya bilang, tolong ambilin anduk, lemparin ke baba. Gitu. Perintahnya bagaimana itu? Secara syariat menuruti perintah orang tua wajib apa enggak? Kan gitu ya? Itu syariatnya itu. Tapi si anak ketika dia ngambil itu anduk, lalu kemudian nggak dilempar tapi diantar, culuk, niba anduknya gitu. Babanya ngintip dah, oh ya makasih ya kan begitu ya. Pertanyaan saya, ini anak menyalahi syariat atau enggak?
Ya bagaimana ini jamaah ini? Payah dah. Kan Ustadz udah bilang tadi, perintahnya, ulang nih, perintahnya lemparin tong. Tapi dia bawa, itu namanya nyalahin syariat nggak itu? Lah iya, tadi lu kata kagak, gimana sih? Iya, tapi bapaknya seneng apa marah? Kenapa? Adab, akhlak yang dipakai. Tuh, Assalamualaikum. Jelas? Paham? Secara fikih nih bagian bapak-bapak. Secara fikih yang namanya aurat laki-laki antara baina surrah war rukbah, antara pusar sama lutut. Bapak lagi males. Pengen mandi selesai wudhu ke kamar mau ganti baju, pakai baju males. Kebetulan anduknya gede. Biasanya dia mungkin tuh apa ngambil dari hotel apa bagaimana, ngambil hotel kan gede tuh ya. Ya kan minta kali kan. Itu gede tuh. Nah, terus dia pakai aja selesai kayak begitu, udah wudhu nih. Allahu Akbar, sholat dia. Pertanyaannya, secara ilmu fikih itu orang laki-laki sholat pakai anduk doangan sah apa kagak? Kenapa sah? Karena udah nutup secara adab bagaimana? Kurang ajar apa kagak? Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Ngapa? Ngadep RT aja pakai batik loh. Masa ngadep Allah pakai anduk doangan? Betul apa benar? Artinya akhlak lebih dikedepankan dan lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Bagus-bagus kalau ilmu dengan akhlak selaras. Baik. Seiring berjalan, Masya Allah. Terima kasih Ujai, sangat jelas sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Asep. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, semua ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam itu sebetulnya mendidik kita untuk berakhlak ya. Akan tetapi banyak ahli ibadah yang tadi disampaikan ibadahnya rajin namun akhlaknya kurang baik. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi di sana. Mohon izin arahannya. Apa yang salah dengan ibadahnya sehingga tidak memperbaiki akhlaknya. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Kiai, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Asep yang akan dijawab oleh Kiai Jujun. Silakan, Kiai. Ya, dalam doa iftitah kita suka berdoa seperti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, kalau ada orang beribadah tapi akhlaknya jelek, gitu kan pertanyaannya. Apa yang salah? Kayaknya lillahnya nggak ada. Kayaknya lillahnya nggak ada. Kenapa lillahnya nggak ada? Karena buktinya biasanya orang baik ibadahnya itu pasti soleh. Berbanding lurus dengan kesolehan kan. Kan dia begitu nyebut Allahu Akbar saja, Allahu Akbar, Allah paling besar, bukan maha, paling besar, berarti kita kecil. Kalau dia menyadari Allahu Akbarnya, tidak akan ada orang sombong di Al-Muhajirin. Oh pakai emas di gini-gini, berlian baru gini-gini, maaf saya sedang pilek.
Sholawat tola al badru alaina, nggak bakalan ada. Ya, karena sudah Allahu lillahi rabbil alamin. Ketika sujud sudah merendahkan hati, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi yang lebih lebih berkuasa selain Allah. Kita salam, assalamualaikum, keselamatan bagi sekalian, hei sebelah kanan saya. Assalamualaikum, menoleh ke kiri, keselamatan hei bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi tetangga sebelah kiri saya. Sesungguhnya ketika ritual itu dilakukan dan lillahi rabbil alamin, maka tidak akan ada orang yang sholat tapi menebar kejelekan. Tidak akan ada orang yang sholat setelah assalamualaikum tari bibirnya comberan. Kata bahasa Betawi ya. Kata orang Garut mah pika sebelen. Gitu ya. Jadi tidak akan ada orang yang comberan. Kenapa? Karena tadi sudah berucap assalamualaikum. Hanya keselamatan saja yang harus diberikan dari orang itu kepada orang lain. Kalau bukan keselamatan, tidak ada yang keluar dari mulutnya. Lebih baik diam mulutnya. Kan begitu. Jadi ibadah ritual itu sesungguhnya mestinya melahirkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu bukan dibicarakan tapi dipraktekkan. Sekarang kesolehan sosial itu dibukukan, dibagikan bukunya, tapi ternyata tidak soleh-soleh. Betul nggak? Pejabat kerakyat gak soleh. Masa membicarakan orang miskin di hotel, berbintang lagi, yang harganya 2 juta semalam, yang makannya 1 porsi 200.000. Bagaimana merasakan orang miskin? Dia sendiri makan mewah. Benar gak? Ada di Indonesia yang begitu? Oh ada, saya pikir di negeri antah berantah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang salah? Lillahnya. Makanya semuanya harus karena Allah. Supaya karena Allah apa? Simpan Allahnya di dalam kolbu kita. Waskat, pengawasan melekat. Talkinkan la ilaha illallahnya di dalam hati kita. Talkin, sudah talkin belum? Sudah talkin belum? Kapan? Tuh udah di sini mah talkin kalau mati atuh. Sedang sekarat baru manggil ustadz. Ustadz mohon maaf bapak saya sedang sekarat, mohon ditalkin. Ustadznya lagi sekarat lagi. Ya kan ada sekarat bareng. Israfil tuh masih monyong sekarang. Belum disuruh Israfil tiup sangkakala. Mati semua, siapa yang nalkin? Makanya talkin sejak sekarang. Laqinu mautakum la ilaha. Talkin yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mati? Bukan yang sudah sekarat. Itu mah sekarat, sakarot, mabok. Orang yang mati mah ini yang ada di Al-Muhajirin. Ini yang 3 orang di depan. Tuh kameramen. Mati. Kok dia bergerak ke kanan ke kiri? Bergerak ke kanan ke kiri karena dia sedang bertugas. Bergerak karena tangannya bagus. Tapi yang mati adalah hatinya. Jadi talkin itu bukan untuk yang mati mau mati, yang mati sekarang hatinya. Bukankah begitu ruh itu diberikan pada kita itu? Fanafakhtu fihi mir ruhi. Itu ruh dari Allah yang suci. Masuk ke dalam raga kita, bersatu dengan nafsu, kalah. Berarti begitu akhirnya inna kunna an hadza ghafilin. Begitu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, aku maaf ya Allah, banyak goplah, banyak lupa pada Allah. Jadi talqin itu mengingatkan, mengambil lagi, mengingatkan kembali bahwa Anda itu harus lillah supaya tidak ada kejadian orang yang seperti tukang ibadah tapi akhlaknya jelek. Urusan talqin cari mursyid supaya Anda punya orang yang bisa mengantarkan ruh Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Kiai, sedikit tambahan, ada sebuah negara di bagian utara yang bernama Iceland, itu menduduki negara paling aman di dunia. Dia menduduki peringkat pertama selama 14 tahun. Artinya berbicara kalau kita kaitkan dengan adab tadi, mereka sudah melaksanakan adab yang sempurna di dunia. Bahkan sampai ada anggapan ya udah kalau kita sudah begini tidak perlu Tuhan. Nah ini artinya harus kita warning, jangan-jangan kita selama ini yang kurang ilmu justru meniru mereka. Urusan dunia saja yang dapat begitu Kiai. Bagaimana ya, tanggapan ini Kiai? Saya di Australia
beberapa minggu, satu minggu bukan beberapa minggu. Saya tidak mau di hotel karena takut makanannya bercampur. Saya di seorang chef restoran tapi orang Buah Batu Bandung. Satu saat saya berkunjung ke orang Minangsaio, persatuannya kuat di Australia sana. Nah, ceritanya ada pohon nih yang dahannya ke tetangga. Itu nanya itu yang punya pohon ke tetangganya, orang Australia loh, non muslim loh. Nanya, ini pohon mengganggu enggak ya? Gitu kan. Kalau mengganggu saya potong, kalau enggak mengganggu saya biarkan. Kata tetangganya enggak mengganggu. Itu kan tata cara Islam. Itu kan hadis. Tapi kenapa dipakai orang kafir? Aneh kan? Makanya kita jangan merasa belum tentu kita orang muslim itu, orang beriman itu melaksanakan amal solih dengan baik. Makanya kalau kata Mas Agung ada satu negara namanya apa? Islandia, negara yang aman, tentram, damai karena masyarakatnya saling menghormati. Sesungguhnya itu ajaran Islam. Jadi islaminya ada di orang lain, Islamnya ada di Indonesia. Islaminya ada di Islandia, Islamnya ada di Mekah. Coba ke Mekah, kasar-kasar kan? Sopir kasar-kasar, benar gak? Wah kasar-kasar, maaf bukan jelekan Mekah. Lu coba lari ke Madinah, lumayan enak di Madinah, benar gak? Ini sudah pada ke Mekah belum? Kenapa belum? Nggak punya tiud ya? Ya saya doakan semuanya pergi ke sana. Gitu, jadi insya Allah. Terima kasih Kiai. Selanjutnya Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Ibu Siti. Saya dari KBTK Islam Teratai Putih Global di sini. Ada yang ingin saya tanyakan. Mohon izin Ustadz, faktor apa saja yang menyebabkan ahli ibadah masuk golongan yang merugi ya? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ujai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang faktor apa saja, maka bisa kita katakan orang tersebut satu, sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Lillahnya enggak ada, niat karena Allah Subhanahu wa ta'alanya tidak tertanam di dalam dirinya. Maka oleh karena itu keikhlasan ini amat sangat penting untuk ada pada diri seorang hamba. Kenapa? Karena dengan ikhlas ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya hak sebagai seorang hamba yang beriman. Ada satu kisah di dalam satu hadis yang panjang, kalau tidak salah itu juga termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana seseorang dipanggil oleh Allah nanti di pengadilannya. Datanglah seorang ahli ibadah. Dia sholat, tahajud, puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Wahai hambaku, kata Allah, bagaimana keadaanmu? Baik ya Allah. Apakah kamu termasuk ahli surga atau ahli neraka kira-kira? Oh, saya ahli surga ya Allah. Kenapa engkau bisa mengatakan dirimu sebagai ahli surga? Oh, saya beribadah, saya tahajud dikala orang sedang tidur, saya tilawatil Quran di saat orang sedang lalai ibadah ya Allah. Tidak ada waktu-waktu yang aku jalani kecuali hanya senantiasa beribadah kepadamu. Puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau beribadah melakukan daripada ketaatan-ketaatan yang kelihatannya untuk diriku,
tapi sebenarnya itu adalah engkau peruntukkan untuk orang-orang lain. Agar orang lain mengatakan engkau seorang yang soleh, agar orang lain mengatakan engkau adalah ahli ibadah, dan itu telah engkau dapatkan di alam dunia. Maka sekarang pergilah engkau ke neraka, engkau tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Datang lagi ahli ilmu kayak kita nih, kayaknya kelihatannya ini makan kelihatan Ujai, kalau beliau mah ahli ilmu beneran ini, Masya Allah ya. Kalau Ujai makan kelihatannya doang ini ya. Ustadz, kiai, orang alim nih. Bagaimana keadaan kamu? Baik. Kira-kira kamu ahli surga apa ahli neraka? Oh, ahli surga. Ya Allah, saya ini keluar masuk kampung, masuk hutan keluar hutan, dari kota keluar kota, hanya untuk mendakwahkan daripada ajaran agamamu, wahai Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau berdakwah kemana-mana, engkau menata rapi kalimat-kalimat dalam ceramahmu agar engkau dibilang sebagai dai yang hebat, sebagai orang yang pandai berbicara, lalu bisa mengajak daripada umat, dan orang-orang terkesan hal itu kepadamu, dan itu telah engkau dapatkan di alam dunia. Sekarang enyah dari hadapanku, engkau adalah ahli neraka. Datang lagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaanmu? Baik. Apakah engkau ahli surga apa ahli neraka? Dia jawab lagi, saya ahli surga ya Allah. Kenapa engkau bisa mengatakan dirimu ahli surga? Ya bagaimana tidak? Lihat bagaimana saya bersimbah darah semuanya untuk engkau ya Allah. Berjuang dia jadi jalanmu ya Allah, membela daripada ajaran agamamu. Kata Allah, kadzabta, dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau melakukan seperti itu agar engkau bisa dikatakan sebagai seorang pejuang, namamu dikenang oleh orang ramai, dan itu telah engkau dapatkan. Sekarang enyahlah engkau dari hadapanku, engkau adalah ahli neraka. Na'udzubillah min dalik. Maka faktor yang paling utama dari sekian banyak faktor yang menjadi jawaban adalah poin keikhlasan amat sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ujai. Selanjutnya kepada Bapak Hadiswal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai, Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Hadiswal dari SMA Islam Teratai Putih Global. Subhanallah, mendapatkan pencerahan pada siang hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang ibadah Rahman. Lalu yang kedua, lalu apa saja kriteria dari hamba atau ibadah Rahman tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bapak Hadiswal kita akan jawab selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Segera kita akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Hadiswal. Silakan, Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dah itu aja dah jawabannya. Jadi hamba-hamba Allah yang dikasihi Allah itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi tanpa kesombongan, rendah hati. Jadi kalau orang-orang yang sombong berarti bukan ibadur rahman. Orang yang meninggikan hatinya berarti bukan ibadur rahman. Ibadur rahman adalah orang-orang yang betul-betul atas rahmat Allah dia menjadi orang yang dikasihi Allah. Orang yang datang dari Madinah waktu Futuh Mekah, mereka tidak bawa senjata. Mereka pakai kain ihram. Karena mereka datang bukan untuk berperang. Padahal orang Mekah dia pikir masih memeranginya. Dengan ikhlas para ibadur rahman, Nabi dan para sahabatnya bergerak menuju Mekah. Untuk apa? Untuk ibadah umroh.
Begitu datang ke Mekah, ternyata Mekah terbuka dan semua kafir Mekah masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan salah satu sifat ibadur rahman yang lain adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia berbicara dengan orang bodoh, dia cukup harap maklum, begitulah kalau kata gitu. Jadi kalau orang yang suka ribut, rame, bertengkar, berdiskusi katanya pada ama main urat aja gitu kan, main egois, pada pengen menang sendiri, itu bukan ibadur rahman. Ibadur rahman itu ketika dia ngomong dengan orang yang bodoh, cukup ditinggalkan saja, qalu salama. Dia selamat aja, asal selamat. Maksudnya apa? Kata orang Betawi, harap maklum aja. Maklum dia bodoh. Jangan dilayani. Ketika orang banyak ngomong A, B, C, D, nyalahin amalan orang disalah-salahkan. Gak usah ribut, dilawan. Gak usah. Kita tersenyum saja. Qalu salama. Cukup menyebut qalu salama. Harap maklum saja. Insya Allah kalau kita sudah mempunyai kriteria ibadur rahman, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah dan tidak akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kiai ada yang mengatakan ketika orang merasa ikhlas, dia itu belum ikhlas, begitu Kiai? Nah, begitu. Jadi nyumbang di Masjid Al-Muhajirin. Jangan disebut namanya ya, takut disebut tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas itu justru. Kalau tidak mau disebut namanya, Pak Dadan, maaf Pak Dadan lagi lah. Sekarang Pak Dadan yang nyumbang nih. Pak Dadan nyumbang 10 juta untuk Masjid Al-Muhajirin. Tapi ke panitia bilang, jangan bilang dari saya ya, takut tidak ikhlas. Itu Pak Dadan sedang tidak ikhlas. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu sudah tidak berpikir apa-apa. Mau orang diomongin, mau orang ngomongin, ah lu sombong amat 10 juta dicerita-cerita. Peduli amat, qalu salama. Yang penting saya sudah ikhlas. Ikhlas itu urusan hati kita dengan Allah. Ketika Pak Dadan tidak mau diumumkan, bahkan diumumkan oleh panitia masjid. Hamba Allah, hamba Allah. Hamba Allah lebih berat daripada diomongin namanya. Mending ngomongin namanya Dadan, udah. Itu. Mending ngomongin namanya gitu. Daripada hamba Allah, hamba Allah. Emang hamba Allah gampang, hamba Allah. Itu di mana-mana saya suka dengar ya. Jadi gitu, ikhlas. Terima kasih Kiai, sayang sekali Kiai, waktu kita sangat singkat sekali Ujai. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita untuk menyempurnakan kualitas keikhlasan kita terhadap ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita termasuk orang yang tadi dikatakan oleh guru kita, ketika kita merasa ikhlas sesungguhnya kita belum melakukan keikhlasan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Damai Indonesiaku siaran tunda yang bisa Anda ikuti di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wasallim warahmatullahi tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.